warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ya sama Ibu Yuni di sini. Ini anak kelas berapa semua? Anak kelas 2. Ini anak kelas 3 ya. Jadi dalam pembelajaran ini pagi ini semuanya udah pada makan semua ya? Udah pada makan? Udah. Kelas 2 udah pada makan semua? Kelas 3 juga udah makan? Nah, ya oke, bagus banget. Jadi pagi-pagi kita harus makan dulu sebelum kita belajar ya. Oke, kali ini Ibu mau absen. Coba ketua kelas kelas 2 mana? Udah di absen semua? Ya, Ibu absen ya. Andini. Ya, udah di absen. 3 yang gak masuk ya hari ini ya. Lanjut yang kelas 3. Ini mana absennya? Ya, absen dulu ya. Bobby, Cinta, ada semua ya. Nah, oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu. Nah, kali ini Ibu mau pilih nih salah satu aja dari kelas 2 sama kelas 3 yang memimpin doanya. Coba ada yang bisa, ada yang mau berani? Ya boleh Kak, untuk Bobby, boleh silakan baca doa dulu ya. Berdoa mulai. Nah, oke, udah berdoa, lanjut kita Ibu mau kasih materi tentang yang pembelajaran kelas kemarin. Itu coba dikeluarin untuk anak kelas 2, coba dikeluarin buku IPA-nya. Buku cetak IPA di halaman 20 ya. Udah dibuka semua ya. Oke, lanjut di kelas 3. Silakan dibuka bukunya IPA juga. Nah, kebetulan sama nih kita ya, pembelajarannya IPA semua ya. Oke, sudah. Nah, untuk kelas 3 itu dibuka di halaman 42. Ya, dibuka ya. Coba dibaca salah satu. Ada yang coba anak kelas 2. Ini temanya apa? Tentang apa? Simbiosis dan mutualisme. Ya, baik. Nah, untuk anak kelas 3 gimana? Tentang perubahan wujud benda. Ya. Jadi untuk anak kelas 3 untuk pembelajaran yang IPA kemarin itu melanjutkan tentang di perubahan wujud benda. Gitu ya. Ibu jelasin dulu ya. Pegel gak kamunya? Udah? Oke, nah kali ini Ibu mau tulis dulu ya, sebentar ya. Jadi tentang lanjutan yang kemarin ya. Simbiosis mutualisme. Lanjut yang kedua, ada apa? Simbiosis komunalisme. Simbiosis komunalisme. Lanjut yang ketiga apa coba? Coba Dini. Yang ketiga apa? Simbiosis paratisme. Ya. Nah, jadi anak-anak yang kelas 2 ya, ini di halaman 20 itu dibaca dulu. Nanti lanjut kita mau menentukan contoh dari ketiga simbiosis ini ya, anak-anak ya. Oke. Ibu lanjut ke. Nah, untuk kakak-kakak yang kelas 3 nih ya, kita mau lanjutan yang kemarin itu perubahan wujud benda. Terus dulu ya. Perubahan wujud benda. Nah, coba apa aja itu sifat benda? Yang pertama ada satu, ada cair. Yang kedua benda apa? Benda apa? Padat. Yang ketiga benda apa? Benda gas. Oke. Nah, oke ya.
Coba di halaman 47 itu tadi anak-anak yang lain dibaca dulu. Ini tentang perubahan uji bendanya cair, padat, dan gas. Nanti kita baru menentukan contoh dari ketiga perubahannya di sini ya. Nih, coba Ibu mau lihat kelas 2. Udah ada yang bisa belum? Tadi udah dibaca halaman 20? Udah, oke. Jadi anak-anak kelas 2, perhatiin sini dulu ya sebentar ya. Nah, untuk simbiosis mutualisme itu kira-kira apa pengertiannya? Yaitu kedua organisme yang saling menguntungkan ya. Contohnya kedua organisme yang ini dulu deh, saling menguntungkan. Oke. Contohnya apa? Ayo. Siapa yang bisa contohnya sebutin? Nanti Ibu kasih nilai ya. Apa? Contohnya apa? Lebah dan bunga. Pintar. Gitu ya. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah kedua organisme yang saling menguntungkan. Jadi contohnya kayak lebah sama bunga. Lebah itu menghisap madu bunga, serta kalau bunga itu mengeluarkan madu ya. Lanjut ya. Oke, yang kedua ada simbiosis komensalisme. Jadi apa pengertiannya? Yaitu tanpa memberikan manfaat. Jadi ya biasa aja gitu ya, tanpa adanya menguntungkan atau yang ada dirugikannya gitu. Contohnya apa Nonya? Contohnya kayak apa? Coba Ainun. Ya, ikan hiu. Ikan hiu ya contohnya. Ada lagi nggak? Ya, coba itu dulu ya. Lanjut nih, yang ketiga ada simbiosis paratisisme. Ya, lanjut ya. Jadi untuk simbiosis komensalisme itu ada pengertiannya tanpa memberikan manfaat. Contohnya ada pada ikan hiu. Kenapa? Kok bisa ikan hiu aja, Bu? Ya, karena ikan hiu ini memakan sisa dari hiu lain. Jadi tanpa ada yang menguntungkan atau yang ada yang dirugikan dari ikan hiu ini. Gitu ya. Lanjut ya. Jadi ada di simbiosis paratisisme. Jadi apa pengertiannya? Anak-anak? Ya, jadi simbiosis paratisisme ini organisme yang merugikan. Waduh, ini contoh yang atau parasit yang merugikan ya. Jadi kayak parasit lagi ya, parasit merugikan ya. Contohnya apa? Kutu rambut pada pintar. Kutu rambut pada kepala manusia ya. Mereka itu memang cari makan di kepalanya manusia, tapi manusianya yang dirugikan ya. Lanjut apa lagi nih? Ada banyak contohnya. Kira-kira apa? Ya, jadi ada nyamuk. Nyamuk ini merugikan banget sama manusia. Dia gigit nyamuk nih, gigit. Terus dia kasih ini juga ya, kayak Aedes aegypti itu nyamuknya banyak, bisa jadi penyakit bagi manusia yang kena gigit sama dia ya. Gitu. Nah, gitu aja. Ini boleh ditulis dulu ya anak-anak ya, kelas 2 ya. Mohon jangan berisik. Nah, oke, lanjut nih kita di kelas 3. Udah pada ditulis semua ya? Udah dibantu. Ibu mau jelasin di
kelas 3 ya. Udah pada dibaca semua tadi ya di bukunya. Nah, oke. Nah, kali ini ada di perubahan wujud benda. Coba kalau ada di sini ada 3 macam, ada bagian-bagian yaitu cair, padat, dan gas. Kira-kira dari perubahan wujud bendanya untuk yang cair nih, kira-kira apa? Contohnya dari yang cair ke, nah, contohnya apa di dalam yang udah pernah kita lihat? Es krim. Nah, sama dengan dia mencair kalau di suhu ruang. Kalau ditaruh di suhu ruang, misalkan nih es krim ditaruh di dalam suhu ruang, bakalan apa? Mencair. Pintar. Apa lagi? Es batu. Es batu kalau misalnya kita ambil dari kulkas terus kita taruh di ruangan biasa, mencair nggak dia? Mencair ya, kayak gitu. Jadi perubahan wujud benda dari cair yaitu contohnya es krim yang ditaruh di dalam suhu ruang, es batu begitu juga ya. Selanjutnya yang kedua ada perubahan wujud benda pada benda padat. Nah, kira-kira kalau dari benda padat nih, benda ke padat gitu ya, apa contohnya? Agar. Nah, ada yang udah pernah makan agar-agar atau yang pernah buat agar-agar di rumah? Benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau benda padat itu dia contohnya ada agar-agar. Terus apa lagi? Ya pintar. Gitu ya. Lanjut nih, yang ada di nomor 3 yaitu perubahan wujud benda pada benda gas. Nah, kira-kira tahu nggak kapur barus? Nah, kapur barus tuh kalau ditaruh di sudut-sudut ruangan, dia lama-lama kelamaan bakal mengecil nggak? Mengecil ya. Nah, itu contoh dari benda gas. Itu contohnya kapur barus. Bentar. Jadi kapur barus ini mempunyai sifat menyublim. Kenapa disebut menyublim? Ya karena dia mempunyai sifat gas dari kandungan yang ada di dalam kapur barus tersebut, gitu ya. Nah, misalkan kalau air mendidih nih, air dimasak di kompor, terus lama-lama dia mendidih, itu mempunyai reaksi apa atau sifatnya apa? Ya, menguap karena dia dari yang karena dia ada apa? Ada sifat panas ya. Ada sifat panas yang dihasilkan dari benda yaitu kompor itu ya. Gitu. Oke, gitu aja. Boleh dicatat dulu. Kali ini untuk mengakhiri pelajaran, jangan lupa udah berapa menit nih. Nah, jadi Ibu ada lembar kerja yang sesuai sama apa yang kita pelajari hari ini. Ini latihan yang harus dikerjakan. Nah, kali ini Ibu jelasin dulu nih yang untuk anak kelas 2. Nah, sama aja latihannya juga tentang simbiosis, 3 simbiosis ya. Nanti kalian tinggal digunting terus ditempel ya. Di sini Ibu kasih waktu cuma berapa ya? 15 menit aja nih ya, nggak usah lama-lama karena kan kita udah dibaca tadi di bukunya ya, udah dikasih latihan. Oke, dibagikan ya. Nah, selanjutnya untuk kakak kelas yang kelas 3 nih. Nah, lembar kerjanya yaitu mudah banget. Tadi yang udah kita pelajari sama aja yang udah diterapin di lembar kerja ini. Nah, ini ya, tinggal dihubungkan aja sesuai pada gambar. Tapi jangan sampai salah. Coba dibaca lagi yang di dalam buku pelajarannya. Ya, dibagikan ya. Terima kasih. Kali ini waktu kita udah habis ya semua. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini lembar kerja
kerjanya atau tugas latihannya udah dikumpul sama ibu. Nanti tinggal ibu koreksi. Semoga hasilnya bagus-bagus ya. Kalau nggak bagus kebangetan, udah dibaca, udah dijelasin sama ibu juga ya. Oke. Yuk, tadi siapa yang nyiapin? Doa dulu. Berdoa selesai. Oke. Kalau gitu ya, ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.